Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini yang berbahagia, pada kesempatan ini kita masuk pada perkuliahan sejarah pendidikan Islam, dan masuk pada kesempatan ini adalah temanya sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Ya, setelah kita memasuki sejarah pendidikan Islam masa Umayyah atau Bani Umayyah, maka selanjutnya adalah dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini tokoh yang berperan adalah Khalifah yang kelima, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid itu lahir di Rai pada tahun 150 Hijriah. Beliau merupakan putra dari Mahdi yang merupakan Khalifah Abbasiyah, dan ibunya adalah Khairuzan, seorang ratu dari Yaman. Nah, Harun ar-Rasyid ini punya peranan yang sangat penting, salah satu dari satu pimpinan ataupun khalifah di Bani Abbasiyah. Ya, faktor pendukung untuk kemajuan pada Bani Abbasiyah itu adalah karena perdagangannya, yaitu di Baghdad itu terkenal dengan toko-tokonya yang terus berkembang dengan adanya produksi kertas yang mulai diperkenalkan. Ini berawal dari para perajin dari Cina yang terampil membuat kertas. Nah, mereka ini adalah sebagian tawanan yang ditangkap oleh pasukan Arab dalam perang Talas pada tahun 751 Hijriah ketika ekspansi untuk perluasan daerah Islam. Ya. Sebagian tawanan mereka dikirim ke Samarkand, dan di sana pertama kalinya pabrik kertas di Arab itu mulai produksi. Pada akhirnya kertas itu menggantikan perkamen sebagai media untuk menulis, dan kemudian produksi buku meningkat karena dasar dari awal bahan buku itu adalah kertas. Nah, Khalifah Harun sangat mendukung serta memfasilitasi pembuatan buku-buku catatan. Beliau berusaha keras agar kertas dapat digunakan sebagai catatan di pemerintah, karena tulisan di kertas tidak dapat diubah atau dihapus dengan mudah. Nah, pada masa kepemimpinannya muncul aliran Baghdad dari kalangan I'tizal di bawah pimpinan Bishr bin Mu'tamir, yang merupakan seorang pemikir dan pembicara yang cekatan di dalam diskusi-diskusi di depan balai penghadapan khalifah. Nah, beberapa upaya yang dilakukan untuk kemajuan dan perkembangan peradaban Islam antara lain adalah gerakan penerjemahan buku-buku. Kegiatan penerjemahan ini sudah dimulai sejak masa Bani Umayyah dan mengalami perkembangan yang pesat pada masa Abbasiyah. Para penerjemah tidak hanya dari orang Islam, tetapi juga dari kalangan Nasrani di Syria dan Majusi dari Persia. Pelopor gerakan penerjemah ini pada awal pemerintahan adalah Khalifah Al-Mansur yang juga membangun kota Baghdad. Nah, pada masa Harun ar-Rasyid dikenal nama Yuhana Yahya ibnu Masaweh. Ini adalah orang yang menerjemahkan beberapa tulisan tangan tentang kedokteran yang dibawa oleh khalifah dari Ankara dan Amorium. Kegiatan penerjemahan buku-buku ini berjalan kurang lebih 1 abad, yaitu kurang lebih mulai tahun 750 sampai 850 Masehi. Cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan adalah kedokteran, optika, geografi, fisika, matematika, astronomi, dan sejarah filsafat. Itu tadi yang pertama adalah penerjemahan. Yang kedua adalah membangun Baitul Hikmah yang merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pembangunan.
pusat ilmu pengetahuan. Nah, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkembang pada masa Harun ar-Rasyid diantaranya adalah kutab atau maktab, yang berarti menulis atau tempat menulis. Pada awalnya kutab merupakan pemindahan dari proses pengajaran Al-Quran yang berlangsung di masjid, yang sifat umumnya berlaku untuk anak-anak dan dewasa. Nah, pendidikan rendah di istana membuat para khalifah menyiapkan anak-anak mereka untuk rencana pendidikan anak di istana yang meliputi rencana pembelajaran dan tujuan ditentukan oleh orang tua murid atau para pembesar. Toko-toko buku. Nah, yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu diantaranya adalah ada toko-toko buku, selain tadi kutab ya, kemudian ada majelis yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Selain itu ada rumah sakit yang bukan hanya berfungsi untuk merawat dan mengobati orang sakit, tetapi juga berfungsi sebagai tempat mendidik tenaga medis. Ada juga perpustakaan pada masa Abbasiyah berkembang dengan pesat. Nah, perpustakaan tersebut bersifat umum, tapi ada juga yang khusus. Kemudian juga masjid sebagai pusat kegiatan dan informasi. Jadi masjid tidak hanya untuk tempat beribadah saja, tetapi juga sebagai pusat kegiatan dan informasi bagi kaum muslim, termasuk dalam kegiatan pendidikan. Kemudian juga rumah para ulama yang digunakan untuk berbagai ilmu agama, ada ilmu umum dan untuk melakukan perdebatan, pembahasan ilmiah, diskusi ilmiah. Kemudian madrasah yang digunakan sebagai tempat untuk menerima ilmu pengetahuan agama secara teratur dan sistematis. Demikianlah kemajuan di bidang pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Ya, semoga ini bermanfaat dan monggo untuk bisa dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.